Video ini dibuka dengan pertanyaan apakah Arsenal akan menjuarai Liga Inggris di musim ini. Nah, halo semuanya, aku Fauzan dan di video ini aku ingin ngobrolin sesuatu yang menurutku menarik dalam sepak bola. Terutama kalau kita lihat 10 tahun terakhir. Kenapa ya? Di kompetisi liga seperti Premier League, La Liga atau Bundesliga, tim yang paling sering juara itu didominasi oleh nama-nama itu saja. Tapi di turnamen sistem gugur seperti Piala Dunia atau Liga Champions, juaranya lebih bervariasi. Kalau kita pikirkan, formatnya memang berbeda. Di sistem gugur, kamu cuma perlu menang di momen yang tepat. Kadang main jelek pun bisa imbang, nanti bisa lanjut ke extra time, lalu adu penalti dan masih tetap lolos bahkan juara. Seperti Argentina, Piala Dunia yang terakhir. Itu kan juga banyak sekali momen-momen adu penalti, bahkan sampai melawan Belanda itu chaos banget. Tapi kalau di Liga, nah ini ceritanya beda nih. Tidak ada penalti setelah imbang. Kalau seri cuma dapat 1 poin, kalau kalah 0 poin, dan kamu harus menjalani 30 sampai dengan 38 match. Artinya, satu pertandingan buruk mungkin masih aman, tapi kalau tidak konsisten, kamu pasti ketinggalan. Karena itu menurutku, tim juara Liga bukan cuma tim yang bisa menang di laga besar, tapi tim yang bisa stabil, mencetak gol secara konsisten, dan mengumpulkan poin sedikit demi sedikit sepanjang musim. Nah, di episode ini aku mau bahas apa saja sebenarnya ciri-ciri tim juara di kompetisi format Liga. Dari sisi statistik seperti possession dan XG, sampai ke faktor mentalitas dan kedalaman squad. Untuk lebih detailnya, buat yang awam possession itu apa, XG apa, mungkin akan saya jelaskan lagi di video yang lain. Namun di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih kemungkinan polanya atau ciri-cirinya tim yang biasanya juara di Liga, dan apakah Arsenal juga musim ini mempunyai ada ciri-ciri tersebut ada di Arsenal gitu. Nih, kemudian yang pertama ciri-cirinya yaitu konsistensi. Bukan karena mereka selalu menang besar di setiap pertandingan, tapi karena mereka jarang sekali kehilangan poin secara beruntun. Tapi di sisi lain ada juga pola yang menarik yang sering luput dibahas. Tim yang terlalu sering menang dengan skor tipis, misalnya 1-0 atau 2-1 dengan pendekatan yang cenderung reaktif, biasanya sulit mempertahankan level itu di jangka panjang. Kenapa? Nah, ini alasannya. Karena kemenangan tipis yang terlalu bergantung pada efisiensi atau momen tertentu seringkali tidak mencerminkan kontrol permainan. Jadi kayak ngandalin counter, jadi defend. Itu kan tim-tim yang counter itu kan memanfaatkan kesalahan lawan, baru mereka bisa dapat bola kemudian melakukan serangan balik. Nah, apakah pola seperti itu bisa dilakukan setiap match? Pasti sulit, lebih sulit. Mungkin bisa menang 1-2 kali melawan tim besar, tapi nggak tahu kalau musuh tim-tim yang ada di peringkat bawah atau tim-tim kecil. Karena point of view dari tim-tim kecil itu kan ketika timmu misal ngandelin counter menang 5 laga beruntun, terus habis itu 5 laga awal liga timmu ada di papan atas, tim lainnya itu pasti mainnya bertahan, tidak mau bermain terbuka karena berhati-hati, karena tahu kekuatanmu ada di serangan, maka mereka memilih untuk bertahan, untuk meredam permainanmu, taktik permainan yang counter tadi. Nah, menurutku kalau sebuah tim juara tapi terlalu sering bertahan dan hanya mengamankan keunggulan minimal tanpa benar-benar mengontrol pertandingan, itu menyisakan potensi masalah. Karena di liga performa bukan cuma soal hasil akhir, tapi juga sustain. Jadi bertahan atau enggak, setidaknya model permainan itu sendiri. Bagian 2, kita masuk ke ciri yang kedua yaitu possession dan kontrol permainan. Kalau kita masuk ke aspek statistik, salah satu hal yang hampir selalu muncul di tim juara liga dalam 10 tahun terakhir adalah rata-rata possession tinggi. Entah itu di Premier League, La Liga, terus Bundesliga, itu semuanya pasti possessionnya tinggi.
Bahkan di Serie A pun juga begitu, mungkin kecuali Napoli. Tapi menurutku penting untuk diluruskan dulu, possession tinggi itu bukan tujuan akhir, tapi alat untuk mengontrol pertandingan. Banyak orang berpikir semakin tinggi possession, semakin besar peluang menang. Padahal tidak sesederhana itu, jadi masih perlu dibeda lagi. Possession tanpa progresi, tanpa peluang, itu kan cuma angka. Tapi dalam konteks liga, possession sering menjadi fondasi kontrol. Ketika sebuah tim mendominasi bola, mereka mengurangi kemungkinan lawan menyerang dan menciptakan chaos. Terutama ketika sebuah tim sedang berada di puncak klasemen. Biasanya tim-tim lawan yang akan datang dengan pendekatan yang lebih defensif. Seperti apa yang saya katakan tadi. Mereka tidak mau bermain terbuka, mereka menutup ruang, bermain low block, dan menunggu kesalahan. Itu secara alami, tim yang sedang memimpin klasemen akan memegang bola lebih lama. Disinilah kualitas tim juara benar-benar diuji. Karena menghukum ruang lewat counter attack itu satu hal, tapi menciptakan ruang ketika ruang itu hampir tidak ada, itu levelnya udah beda. Tim yang hanya kuat dalam transisi seringkali terlihat hebat saat melawan tim besar yang bermain terbuka. Tapi ketika menghadapi tim yang bertahan dan rapat, kreativitas mereka bisa mati total. Jadi kalau lawan tim-tim besar, tim-tim kecil ini ngandalin counter, jarang megang bola, tapi 1-2 peluang bisa bahaya karena dapat space. Tapi ketika tim kecil ini bertemu tim kecil lainnya, mereka tidak dapat space, disitulah letak kebuntuannya akan muncul, biasanya seperti itu. Makanya kita sering melihat tim yang bisa menang besar atau mengejutkan tim papan atas, tapi kesulitan konsisten saat melawan tim papan tengah dan bawah. Sebaliknya, tim seperti Manchester City, dalam satu dekade terakhir misalnya, mereka sabar, mereka memutar bola, membangun struktur, overload di sisi tertentu, dan terus mencari celah. Possession bagi mereka bukan sekadar klasik, statistik, tapi cara untuk menjaga stabilitas dan menekan risiko. Begitu juga yang dilakukan Barcelona. Bahkan Real Madrid pun yang terkenal dengan counter attack-nya ketika menjuarai Liga Champions di format turnamen yang sistem gugur. Ketika mereka bermain di Liga, mereka juga memiliki possession yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata tim lainnya. Dan menurutku dalam kondisi format Liga jangka panjang, kontrol seperti ini jauh lebih sustain atau lebih awet dibanding hanya mengandalkan momen atau efektivitas sesaat. Kemudian masuk ke teori yang berikutnya. Kreativitas saat menghadapi blok rendah. Kalau possession itu soal kontrol, maka kreativitas adalah pembeda utama. Karena itu di Liga sebagian besar pertandingan justru bukan melawan tim yang bermain terbuka, tapi melawan tim yang menumpuk pemain di belakang garis bola. Banyak tim yang bisa terlihat tajam ketika ruang dibuka. Counter attack cepat, transisi kilat, langsung mengancam, tapi ketika lawan bertahan dengan 5 back, 2 gelandang bertahan, jarak antar lini rapat, dan hampir tidak ada ruang di belakang. Disitulah kelihatan siapa yang benar-benar punya struktur permainan, siapa yang punya pattern yang jelas. Tim juara biasanya punya beberapa solusi. Pertama, mereka sabar dalam sirkulasi bola. Daripada terburu-buru mengalirkan bola ke depan, tapi sebagian besar bolanya hilang, mereka lebih memilih kepastian, yaitu mencari celah sampai benar-benar celah itu ada, baru mereka serang dengan ketajaman. Tidak panik walaupun possession tinggi tapi belum ada peluang bersih. Kedua, mereka punya pemain dengan kemampuan mengambil keputusan di ruang sempit. Nah, ini penting. Entah itu gelandang kreatif, false nine, atau inverted winger yang bisa masuk ke half space. Ketika mereka punya pola yang jelas, bukan sekedar umpan silang tanpa arah, atau istilahnya yang keren sekarang itu bukan cuman spam crossing, umpan ke kerumunan. Ini juga menjelaskan kenapa ada tim yang bisa tampil heroik melawan tim besar, tapi frustasi ketika menghadapi tim papan bawah. Karena melawan tim besar, space yang biasanya dapat, tapi melawan tim kecil yang total defense, kamu dipaksa menciptakan, tim itu dipaksa menciptakan solusi sendiri. Dan dalam konteks liga yang panjang, kemampuan membongkar blok rendah secara konsisten itu sangat krusial.
Karena kehilangan poin di laga seperti ini justru yang paling sering menggagalkan peluang untuk juara. Seperti yang kita tahu ya, Arsenal berapa kali di Premier League atau Liverpool. Nah, kita masuk ke ciri yang keempat. Ketika statistik menguatkan bola. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lewat data, biasanya tim juara liga hampir selalu berada di papan atas dalam beberapa kategori penting. Misalnya selisih gol, expected goal atau XG, dan jumlah peluang tercipta. Mereka bukan cuma sering menang, tapi menang dengan fondasi performa yang bisa diukur. Jadi jelas, cara mainnya itu jelas. Selisih gol yang tinggi menunjukkan dominasi yang lebih stabil, kan sekadar kemenangan beruntung. Lalu XG yang konsisten tinggi artinya tim tersebut memang secara struktur permainan mampu menciptakan peluang berkualitas secara berulang. Jadi bukan hanya kebetulan. Tapi menurutku tetap penting untuk diingat statistik itu refleksi bukan penyebab. Angka mengikuti sistem yang stabil dan pola permainan yang matang. Bukan berarti ya XG tinggi lalu otomatis juara, tapi biasanya tim yang strukturnya kuat memang menghasilkan angka yang kuat juga. Dan kalau kita gabungkan dengan pembahasan sebelumnya, possession yang terkontrol dan kreativitas menghadapi blok rendah biasanya nih akan tercermin dalam data tersebut. Kemudian masuk ke ciri yang berikutnya, kedalaman skuad dan kebugaran. Nah, ini yang nggak kalah penting, apalagi kalau di liga-liga top Eropa seperti Premier League. Faktor lain yang sering kurang dibahas adalah kedalaman skuad. Liga itu kan panjang. Cedera pasti ada terjadi, entah 1-2 pemain, entah lama atau sebentar, tapi pasti ada. Kemudian jadwal padat, apalagi kalau tim itu main di beberapa kompetisi yang berbeda. Jadi kalau di Liga Inggris main juga di UCL, belum lagi di Piala Liga dan lain sebagainya. Tim juara hampir selalu punya bangku cadangan yang kualitasnya tidak turun jauh dari tim utama. Ketika satu pemain ini cedera, sistem tetap berjalan. Intensitas tidak drop drastis. Jadi apa yang saya mau katakan adalah tim yang biasanya juara itu kualitas benchnya atau pemain penggantinya itu sama kuatnya. Jadi nggak cuma ngandalin skill individu terus lewati menang. Karena ketika pemain yang diandalkan kalau pakai skill individu itu cedera, maka timnya akan langsung turun performanya. Berbeda dengan ketika punya sistem yang jelas seperti apa yang dilakukan Manchester City, Barcelona, atau bahkan kalau di Bundesliga itu kemarin kemudian gagal juara itu ada juga tim asuhannya Xabi Alonso. Terus kemudian di Serie A Inter seperti itu. Kalau sebuah tim bergantung pada salah satu atau dua pemain kunci, musim mereka bisa langsung goyah ketika pemain itu absen. Inilah yang membedakan tim bagus dengan tim juara. Tim juara punya struktur kolektif, bukan sekedar individu. Kemudian masuk ke ciri-ciri yang keenam. Nah, sampai keenam ini sebelumnya, apakah Arsenal punya ini semua? Nah, kita lihat saja nanti. Yang keenam itu adalah mentalitas dan tekanan musim panjang. Dan terakhir, faktor mental ya. Di bulan-bulan akhir musim, tekanan biasanya meningkat. Jarak poin biasanya ketat dengan pesaingnya. Media mulai membicarakan peluang juara, apalagi kalau kompetisi berakhir di bulan Juni, Juli, itu kan di bulan Februari baru loh pressure itu terasa tim-tim yang lagi di atas. Karena semua perbincangan itu mengarah. Kalau kalah dikit langsung gini. Jadi setiap pertandingan itu jadi ngerasa seperti final. Nah, di fase ini mental sangat menentukan. Tim yang tidak terbiasa berada di posisi puncak kadang mulai kehilangan fokus. Sedangkan tim yang sudah terbiasa bersaing di papan atas cenderung lebih tenang. Menjadi juara liga bukan cuma soal teknik dan taktik, tapi soal mampu menjaga standar performa ketika tekanan semakin besar. Tidak panik ketika tertinggal 1 gol, tidak overreact ketika rival menang lebih dulu, dan tetap fokus ke akumulasi poin. Nah,
Oke, jadi itu tadi ciri-ciri tim yang biasanya juara di kompetisi dengan format liga. Ini bukan sebuah kepastian, tapi kalau berdasarkan data presentasenya sangat besar, jadi hampir selalu. Dan yang saya bicarakan ini tim yang konsisten, bukan hanya yang satu kali juara terus musim berikutnya langsung. Itu banyak terjadi. Biasanya di tim-tim yang bermain dengan bertahan. Mungkin di musim juara mereka sering menang tipis, andalin counter, tapi di musim berikutnya mereka langsung drop ketika buntu. Jadi kalau aku simpulkan, juara liga atau itu bukan sekedar tim yang paling sering menang besar atau yang paling rame dibicarakan permainannya, polanya paling menarik atau gimana. Mereka adalah tim yang paling stabil dalam jangka panjang. Dan biasanya bedanya itu di mindset para pemain, pelatih, tim manajemen, dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat sendiri banyak faktor ya yang bisa bikin tim itu juara, dan memang tidak sesimpel cuman begini-begini gitu. Jadi mereka tim-tim yang juara mereka konsisten mengumpulkan poin, mampu mengontrol pertandingan lewat possession, punya kreativitas untuk membongkar gol rendah, didukung dengan statistik yang kuat seperti selisih gol atau XG, serta memiliki kedalaman skuad dan mentalitas yang tahan tekanan. Format liga memaksa tim untuk berpikir jangka panjang, tidak ada penalti untuk menyelamatkan satu hasil buruk, tidak ada momen ajaib satu malam yang bisa langsung membuat trofi. Semua tentang akumulasi, stabilitas, dan ketahanan. Dan mungkin disitulah letak keindahannya. Juara liga bukan tentang momen paling dramatis, tapi tentang konsistensi yang paling disiplin dalam satu musim penuh. Aku Fauzan, dan itu sudut pandangku tentang ciri-ciri tim juara di kompetisi format liga. Sekian dari saya. Terima kasih.